hobi ya, arah hobi. Jadi secara garis besar ada ini. Ya. Oke, gitu ya. Siapa Mita ya? Mita yang tadi nanya ya? Iya, Mita Bu. ya, Mita. Makasih. Iya, Bu. Iya, ada tuh klasifikasi majalah. Apa? Oh, ini yang berdasarkan halayak pembacanya. Ini klasifikasi majalah general, consumer magazine, business publication. Jadi ini pertanyaannya apa ya? Sebentar. Pertanyaannya tadi sebentar. Pertanyaannya klasifikasinya aja. Klasifikasi majalah berarti jawabannya yang ini ya. Ini klasifikasi ke arah ke ininya halayak pembacanya. Tapi kalau ini secara umum ya. Majalah umum ya, majalah umum. Ini publik bisnis, jadi majalah bisnis, literatur review and academic journal, ya ilmiah sastra gitu, newsletter, public relation magazine, gitu ya. Jadi yang dimaksud pertanyaan nomor 8 adalah ini, bukan yang ini, ya karena ini secara umum membaca. Kalau yang ini secara udah ke klasifikasi yang jelas. Atau gini aja deh biar enggak bingung berdasarkan halayak ya. Jenis majalah, oh ini ada jenis majalah pembaca konten. Oh, ini nomor 1 ya. Sorry. Ini. Nomor 1. Ya. Kalau berdasarkan halayak pembaca ini, kalau berdasarkan klasifikasinya ini, ya kalau nggak salah ini sudah adakah materinya di pertemuan keberapa ya, saya lupa. Kalau mau minta lagi silahkan ya, nanti saya kirim ya. Apa perlu lagi dikirim? Halo? Iya, Ibu. Kirim lagi, mau? Oke, saya kirim aja ya. Di WA aja ya, di WA apa di grup aja ya, grup WA ya. Saya buka WA dulu. WA media massa ini. Saya buka dulu. Oke. Di sesi 11. Ada di sesi 11 materinya. Materinya ada di sesi 11 ya. Coba Anda buka lagi di sana, itu jadi beberapa pertanyaan ada. Oke. Itu oke. Meet udah ya, Meet ya, udah saya WA ke grup ya. Iya, Bu. Mungkin ada yang kurang ataupun yang itu. Oke. Ada lagi? Bu. Iya. Silahkan. Ada lagi pertanyaan? Tadi siapa? Sudah cukup? Jadi ini ya,
Kelebihan majalah, kelemahan majalah, ada pertanyaan nggak tadi ini ya? Saya lupa ada pertanyaan atau enggak. Terus ini biaya iklan, ya ada nih cakupannya, cakupan wilayah, penempatan halaman. Kalau ini ada pertanyaan tadi ya? Ada kan pertanyaannya? Di nomor mana ya? Aku lupa sih tadi. Saya kasih bocoran aja ya. Apa Anda biar bisa belajar. Sebutkan cakupan media. Nah, cakupan media dan berikan contohnya. Maksudnya contoh medianya ya. Nih jawabannya. Sorry, bukan pertanyaan itu. Nah, nomor 10, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi besarnya biaya iklan di media cetak. Nah, yang ini. Yang ini nih. Yang cakupan wilayah, penempatan halaman. Ini ya. Oke, setuju? Halo? Setuju, Ibu. Setuju. Kok nggak ada suara? Oke ya. Terus ada lagi pertanyaan tadi, tata krama etika nih ya, ada ya, pemasangan iklan di media cetak, apa yang harus dilindungi ini? Ibu, yang ini adanya pertanyaannya cuma etika doang, Ibu. Etika iya sama, etika dan tata krama ini. Maksudnya kan apa ya, yang tidak melanggar norma-norma atau hukum ketentuan-ketentuan gitu ya. Tata krama dan etika, katanya gitu. Nomor berapa tadi bertanya? Etika ya. Oke. Tata krama dan etika lah saya tambahin ya. Tata krama dan jawabannya itu. Terserah Anda, saya mau ini jawaban yang gampang-gampang aja, misalnya silahkan ya. Cuman kan nanti saya tergantung soal yang dari saya ya, ngapalin yang ini nggak taunya keluarnya yang ini gitu. Jadi mungkin tidak semuanya yang panjang-panjang atau yang pendek, yang sekiranya Anda bisa mengingatnya atau mudah diingat gitu. Karena pasti soal 25 ini kan dibagi-bagi menjadi 4 kelas ya. Saya harapkan tidak, mungkin antar kelasnya ada yang sama, ada yang tidak gitu ya. Jadi diatur sedemikian rupa, jadi tidak ada semua percis sama, tidak. Ada mungkin ada yang sama 2 atau 3 gitu ya, maksimal 3. Yang bedanya 7 atau 8 gitu ya. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya. Ibu kan untuk semester 4 untuk PB 2 kelas ya, Bu? Berarti kemungkinan tidak samakah 2 kelas itu? Oh iya, bukan 4 kelas ya, 2 kelas. Iya, tidak sama. Jadi gini, ada yang sama mungkin, ada yang tidak juga. Mungkin kalau yang samanya ada 2 gitu ya, saya belum bikin soal. Ada 2 yang sama, kelas A dan kelas B. Ya, ada 2 yang sama, yang lainnya berbeda gitu. Kita nggak tahu. Atau mungkin beda dua-duanya. Tapi yang jelas ada misalnya media iklan, bicara tentang media iklan di media cetak, media itu ada semuanya. Ya. Tidak, saya sengaja adakan semua untuk misalnya di kelas A ada pertanyaan tentang media cetak, media televisi, radio, luar ruang, internet, semua ada. Cuman nggak tahu yang mana yang keluarnya gitu ya. Sama juga kelas B juga sama ada. Cuman mungkin misalnya ya jenis iklan baris dan iklan jenis media iklan media itu kan ada 4. Mungkin pertanyaannya di kelas A perbedaan editorial dan suplemen. Mungkin di kelas B perbedaan jenis iklan baris dan iklan gambar gitu ya. Nah, jadi bisa aja berbeda kan, tapi unsurnya sama, jenis iklan di media gitu. Jelaskan perbedaan antara iklan baris dan iklan gambar. Sedangkan pertanyaan nomor 3, sebutkan jenis-jenis iklan di media cetak.
Sebutkan dulu semuanya. Apa perbedaan dasar antara editorial dan iklan suplemen, gitu ya. Nah, mungkin kelas B-nya sebutkan jenis-jenis iklan di media cetak, jelaskan perbedaan antara iklan baris dan iklan gambar, gitu ya. Pokoknya gampang lah, insya Allah lah, nggak sulit. Saya akan lebih mempermudah Anda daripada kalau bisa mudah, kenapa harus sulit gitu ya. Yang penting jujur, belajar dulu, terus pekerjaannya jujur gitu. Simple. Saya juga nggak akan pelit-pelit amat ngasih nilai selama anak itu ngikutin peraturan saya, artinya rajin ngikutin kuliah, juga ngumpulin tugas-tugas gitu ya, walaupun mungkin tugasnya ada yang salah karena belum paham, tapi tetap dapat nilai, dapat lulus, terutama kalau UAS, tugas, dan UTS memenuhi gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan nomor berapa? Ada lagi? Oke, ini nih, bentar. Tugas, oh ini udah ke tugas ya. Baik. Saya munculkan lagi. Pertanyaannya. Ya, gampang kok, tadi udah kita bahas, ada semua, tinggal belajar. Nah, tadi ini tentang media cetak. Kalau televisi ya, di iklan televisi kalau nggak salah di pertemuan ke-12 ya, 12, media ruang ke-13 dan sebagainya. Tinggal ikutin aja materinya, lengkapin aja. Kalau yang belum punya materi minta ya ke teman, atau kalau teman nggak ngasih ke saya, Bu, minta materi yang pertemuan kesekian gitu ya, atau lihat di ini di e-learning ya, ada kalau nggak salah selama ini saya kalau ada materi saya cantumkan di e-learning. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Nah, cukup ya, yang lain ya. Nah, ini karena hari ini hari terakhir saya ngajar, walaupun minggu depan kita ketemu lagi kuliah secara online, ya saya menghaturkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas perhatian Anda terhadap mata kuliah saya, ya. Dan juga saya mohon maaf sebesar-besarnya, tekan ya, maafnya ya. Sebesar-besarnya atas kekurangan, kehilapan saya selama saya ngajar. Mungkin ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, atau mungkin ada hal-hal yang menyinggung perasaan Anda gitu ya. Anggaplah angin lalu, anggaplah ya sesuatu yang tidak sengaja gitu ya, mohon maaf gitu. Terus juga mungkin selama saya ngajar sering bolong-bolong gitu ya, atau mungkin pernah tanpa izin ya, tapi saya semaksimal mungkin kalau tidak masuk tuh saya ngabarin dulu gitu ya, atau memberi materi gitu. Tapi ada hal yang lalai mungkin saya juga mohon maaf sebesar-besarnya selama saya mengajar semester ini. Mudah-mudahan Anda memaafkan saya, dan juga saya harapkan mudah-mudahan materi selama ini yang sudah saya berikan di semester 2 ini bermanfaat bagi Anda. Ya, oke. Ada mungkin silahkan ada masukan atau keluh kesah, Bu, Ibu ngajarnya jelek sih, gini-gini. Bu, terlalu banyak tugas misalnya. Bu, ini kan untuk perbaikan saya mengajar ke depannya ya, artinya ke adik kelas kamu, dan juga nanti insya Allah kamu mungkin ketemu lagi di saya di semester 6 mata kuliah kewirausahaan ya. Nah, jadi kalau ada masukan-masukan dari Anda, saya insya Allah akan memperbaiki diri gitu ya. Nah, itu. Jadi tolong berikan kesan-pesan dan masukan-masukannya sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini. Silakan. Boleh mau jelek-jelekin saya boleh, mau saya. Ini juga kan nanti terkait dengan edom ya. Nanti kan edom Anda harus ngisi edom.
nilai Bu Ade gini-gini, tolong seobjektif mungkin ya, seobjektif mungkin Anda menilai. Saya nggak akan bisa, Melan nilai saya harus dibagusin ya, atau Fahru oke kelas ini harus dibagusin semua, kalau nggak nilainya jelek, enggak ya. Nilai Anda di EDOM silahkan menilai saya seobjektif mungkin ya. Saya tidak akan meminta Anda harus memaksa Anda harus nilai bagus, ini enggak. Saya objektif mungkin melihat kenyataannya bagaimana cara mengajar, cara menyampaikan materi gitu ya. Nah, itu. Baik, Melan, oke silakan. Enggak Ibu, Melan bukan memberikan itu, Melan cuma nanya Ibu, kan Melan dulu pernah izin ya Bu, waktu itu pas menjadi among di pernikahannya anaknya Pak Direktur ya Bu. Iya. Nah itu izin itu mempengaruhi nilai atau tidak ya Ibu? Izin sakit itu tidak ya, tidak mempengaruhi nilai. Nah, tapi ada 3 kali izin, nah itu jadi bisa apa, tanda tanya kenapa izin, alasannya apa gitu ya. Nah, izin juga hanya seakan, Bu, saya izin ya Bu, mau piknik dulu, mau jalan-jalan dulu misalnya ya. Itu, nah itu kan sesuatu hal yang bukan mendesak gitu ya, ataupun bukan hal yang diinikan gitu. Nah, izin juga saya tergantung dari izinnya. Pada dasarnya kalau izin hal-hal yang memang terpaksa tidak bisa masuk karena sesuatu hal yang mendesak, ya saya izinkan dan itu tidak berpengaruh pada nilai gitu. Tapi kalau izin yang dibuat-buat gitu ya, atau sakit yang dibuat-buat gitu ya, nah itu ya pengaruh nilai dan juga ke etika ya, ke soft skill-nya gitu. Nah, atau ini sering nih di ininya sering hadir gitu ya, tapi kok pas saat saya panggil kok nggak ada gitu ya. Panggil lagi kan saya sering kali ya tiba-tiba di tengah-tengah bisa saya absen gitu kan. Itu maksudnya untuk melihat apakah ini anak benar nggak ngikutin saya terus gitu. Artinya selalu dengerin enggak gitu ya apa yang saya ucapkan pada perkuliahan gitu. Itu juga kan jadi ada beberapa anak juga yang ini di absennya selalu hadir, tapi pas dipanggil nggak ada. Terus kan saya kadang 2 kali sesi pertengahan atau sesi akhir saya panggil lagi kok nggak ada juga. Nah itu juga saya ada catatan-catatan kecilnya ya, catatan-catatan khusus gitu. Terus ada tugas-tugas, tapi mungkin saya nggak langsung dinilai di e-learning itu kan ada nilai ya, atau tidak dinilai gitu. Nah itu sebenarnya ada. Saya punya catatan khusus. Jadi karena kalau menilai langsung itu kan memakan waktu yang lama juga ya, harus periksa satu-satu masukin. Jadi saya ada catatan khususnya dari mulai tugas 1, 2, 3, 4 sampai 5. Terus ada UTS, ada UAS sudah ada. UAS belum. Jadi terakhir tinggal UAS, saya data-datanya UAS ya. Melihat dari nilai yang ada yang saat ini ya, sebelum UAS ya, ada yang B min seorang, B plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang B plus, A banyak, A min juga banyak ya. Jadi kalau Anda untuk memperbaiki atau mempertahankan silahkan di UAS tersebut saat UAS. Jadi bisa aja ya, yang asalnya sudah A nih dinilai di sini A, tapi pas UAS tidak masuk, otomatis tidak akan lulus karena UAS itu salah satu syarat kelulusan ya, 40%. Atau UASnya jelek jatuh, nah itu juga bisa mungkin jadi dari A ke B gitu ya. Nah ini nilai yang saya pegang ini sekarang sebelum UAS. Jadi yang B min ya, ada nih B min pas UAS bagus, nah bisa aja jadi A min gitu ya. Atau ini kalau A plus mungkin kan jarang enggak ya, kalau dari lihat absen dan semuanya juga absennya banyak. Kalau yang banyak yang bolong-bolong atau tugas yang enggak masuk satu itu untuk A plus sempurna itu susah ya. Jadi A tipis oke, masih bisa ya, tapi dengan syarat itu UASnya lengkap, bagus gitu ya, mendukung karena UAS itu 40%. Ya, karena UAS itu 40%. Baik, ada pertanyaan lagi?
Dari saya sudah cukup, Bu. Sudah Terima cukup. kasih. Oke, dari Mita mungkin ada ini nih 2 jagoan antara Du Afghani dan Muhammad Fahdur. Halo. Cukup Bu, dari saya Bu. Oke, ya. Ada mungkin kesan pesan atau saran buat saya? Bu, Ibu ngajarnya nggak bener tuh, gini-gini gitu. Atau Ibu sering terlambat gitu ya. Atau saya akui ya, mulainya 7.30 tapi saya kadang sering mulai jam 8. Tapi jam 8 juga lebih 5 menit. Terus kadang saya gini, tepat waktu anak-anaknya belum ada. Jadi saya nunggu dulu gitu ya. Nah, terus saya ya udah deh jam 8 mulai. Tetap juga pas mulai buka jam 8 baru ada berapa orang gitu ya, tapi ya memang dah saya maklumi kalau online tuh agak apa ya kondisinya susah, tapi kalau offline kan biasanya tepat waktu. Kalau yang telat saya benar dulu kalau offline tuh ada absen sendiri, saya punya absen sendiri yang dikelilingi gitu ya. Kalau yang absen dari jurusan kan itu disebutin ya, biasanya dipanggilin, tapi kalau yang absen pribadi, absen saya itu di kelas tanda tangan ya, tanda tangan. Jadi kalau nggak ada yang hadir, ada yang nggak hadir, nggak ada tanda tangannya gitu, nggak dibohongi gitu ya. Atau pernah ada juga titip tanda tangan. Nah, ketahuan juga lah kok jumlah anak ada 23, ini kok absennya hadir semua, padahal satu nggak hadir gitu ya. Jadi lucu-lucu deh. Nah, itu rupanya tanda tangannya titip gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, saya sekali lagi tadi mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan saya selama ini mengajar Anda. Mudah-mudahan Anda maafkan. Maaf ya, dia maafin nggak? Dimaafin Bu. Maafin Bu. Maafin ya, Kak Edita, makasih ya semuanya. Baik, saya undur diri jam 9 ini karena mata udah selesai. Selamat belajar, selamat UAS ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam memahami semua mata kuliah yang diampuh oleh Anda saat semester ini. Diberi kemudahan, kemanfaatan ilmu yang bermanfaat ya untuk Anda dan untuk masa depan Anda. Dan saat ujian diberi kemudahan, kelancaran, dan nilai yang baik untuk semua mata kuliah, bukan hanya saya aja ya. Belajar dengan baik, sungguh-sungguh, jangan banyak begadang, jangan banyak atur waktu sedemikian rupa, jaga kesehatan sehingga pas waktunya selalu sehat ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.